dengan rencana masa depan yang sudah dipersiapkan, Cardano berpotensi untuk terus memimpin dalam dunia kripto dengan komunitas yang kuat dan proyek-proyek yang sedang berlangsung. Masa depan Cardano tampaknya cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-temanku semua. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang tentunya akan mengedukasi untuk teman-teman kita semua. No tipu-tipu Anda agar Anda cerdas, agar Anda pinter. Tetap yang di awal-awal tidak saya lupakan untuk menyampaikan pesan untuk pemula-pemula belajar cara mendalam dalam bermain cryptocurrency, terutama hindari meme coin. Jangan sembarangan, karena meme coin itu ataupun koin micin itu banyak penipuan ataupun project kentut omong kosong belaka yang akan menipu Anda, yang nantinya akan rug pull ataupun scam. Uang Anda akan habis dimakan sama meme coin ya. Saya sesuai dengan rekom yang minta membahas Cardano lagi, yang mana sebetulnya Cardano ini udah sering saya bahas, yang mana rankingnya 8, market capnya masih 135 triliun. Artinya ini barang yang fundamental, yang barang bagus. Ada Charles Hoskinson dan Mas Bro membahas juga ada good news di belakang. Nanti akan saya sampaikan mengenai koin Cardano ini, termasuk koin yang didengkot paling bagus blockchainnya, yang paling terkemuka adalah Cardano, yang mana saat ini memang harganya turun sekali. Tapi perlu Anda ingat ya, lihat historinya ya. Pada tahun 2020 itu harganya Rp1.500 ya, bahkan ini yang lebih murah lagi ya. Tahun 2020 di bulan 4 tanggal 14 harganya Rp500. Rp500 harga Cardano di tahun 2020 ya, tepatnya di tanggal 17 bulan April. Nggak disangka, nggak dikira, harganya luar biasa, turun sekali, murah sekali. Nggak akan sangka ketika bull market kemarin harganya 43.000, Anda nggak akan berpikir dan nggak akan percaya. Kalau Anda percaya, Anda yakin pasti tahun 2020 harga Rp500 Anda masuk Cardano. Kemudian tahun 2021 setahun kemudian terbang menjadi 43.000. Ini yang namanya koin kripto itu seperti ini, tiba-tiba terbang tinggi tanpa terkendali ya. Makanya kalau harga sekarang turun seperti ini, nggak perlu nangis, nggak perlu takut. Yang penting ini koin berfundamental, bukan anonim kayak please ya. Ini koin mantap, punya Charles Hoskinson, yang mana projectnya progres terus. Nanti akan saya sampaikan mengenai project good news daripada Cardano ini ya, yang mana ini market capnya masih 135 triliun. Artinya masih banyak orang yang percaya di koin ini, masih orang banyak yang hold, banyak investor, juga banyak pelaku pasar ataupun whale di sini. Yang mana yang saya tahu Cardano itu orangnya bersih, dia sangat memperhitungkan dan memperhatikan dan bertanggung jawab dengan investornya. Yang sekarang proyeknya dibangun dulu ya, tinggal nanti pemasarannya di belakang ya, barangnya dulu, bukan apa keluar-keluar kayak meme coin, project dulu omong kosong ya, ibarat sebar brosur, habis orang pada beli, pada belanja, jual, yang mau dijual nggak ada, kapling-kapling orang, itu namanya project kentut. Kalau ini enggak ya, ini sekarang harganya sekarang sekitar 3.000-an. Anda nggak sangka kalau ini nanti bull market 100.000, Anda nggak akan sangka ya, nggak akan mau Anda masuk ketika harga turun seperti ini. Memang manusiawi seperti itu, sama Mas Bro juga. Tapi kita harus pandai-pandai belajar, harus melihat waktu di harga dasar di bawah ini tahun 2020 di tanggal 17 bulan 4 harganya Rp500. Banyak juga yang nggak mau masuk, dibilang koin lemot, keong. Nggak taunya tahun 2021 bull market malah melebihi daripada ATH sampai 43.000. Mau apa? Mau bilang apa coba? Yang mana marketnya 135 triliun, di atas ratusan triliun. Artinya ini koin yang mantap, yang berfundamental. Ini Charles itu kan mantan pendiri ETH, blockchainnya sudah tahulah. Hacker aja uji coba untuk jebol aja nggak mampu, akan diberi hadiah besar kalau yang mampu jebol ini. Tapi lihat sendiri yang namanya ETH, Polygon, ya Solana,
pernah kemalingan. Belum pernah mendengar ada kemalingan di Cardano. Ya, MFT-nya jalan, Metaverse-nya jalan. Mau bilang apa ya? Kita langsung melihat daripada beritanya yang keren ini mengenai Cardano, langsung yang namanya CEO Cardano, sang raja pengembang kripto. Waduh, raja pengembangan kripto itu adalah Charles Hoskinson, CEO Cardano. Malah CEO Cardano, sang raja pengembangan kripto, dituduh diktator permanen. Apa maksudnya? Kita simak ini. Semak apa semok? Charles Hoskinson, pendiri Cardano, membela proyeknya dari tuduhan yang menyebutkan sebagai diktator permanen. Dalam live stream terbaru, Hoskinson menegaskan bahwa Cardano dibangun berdasarkan prinsip-prinsip yang bertentangan dengan tuduhan tersebut. Orangnya ada, batang hidungnya ada, proyeknya ada, market capnya gede, di top CMC urutan 8, orangnya jelas seperti ini, anonim tidak. Ini sudah riset secara benar seperti ini. Kalau mau masuk koin untuk long invest, ini orang Jepang, Singapura banyak yang masuk di sini. Masuknya dia, kalau orang Singapura, orang Jepang, orang cerdas, orang pinter, dia long investnya bukan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Makanya marketnya masih gede. Walaupun dia jatuh turun, dia nggak akan cut loss. Makanya marketnya masih gede, nggak hancur. Ketika terbang tinggi, dia juga nggak buru-buru jual karena targetnya untuk puluhan tahun. Ya, itu di situ. Coba kok harganya turun, Mas Bro? Itu kan orang-orang yang bermain scalping, well yang biasa rusuh, ya, bukan holder yang setia. Ya, biarin urusan mereka. Sudah cuan ya TP, boleh-boleh saja. Ngapain nggak boleh ya? Jadi saat lanjutkan lagi, Cardano mengapa berbeda? Cardano yang didirikan oleh Charles Hoskinson telah menunjukkan keunggulannya dalam dunia kripto. Project ini menonjol karena sifatnya yang terdesentralisasi dan peran penting komunitas dalam menentukan arah Cardano. Jadi komunitas itu di sini berperan penting, terbuka, bukan anonim. Ya, paham saya rasa ya. Ini salah satu Anda waktu masuk di harga murah seperti ini tuh mantap. Untung yang masuk tahun 2023, ya, waktu yang tahun 2020 harganya 500 perak pun orang nggak akan berpikir harganya akan loncat dan nggak berani masuk. Ketika sekarang pun sama, nggak pada berani masuk, padahal ini koin unggulan, bro. Paham ya? Saya lanjutkan kembali ya. Udah ngoceh, yang subscribe nggak ada, apalagi tank. Atau ya percaya ya. Hoskinson menekankan bahwa tuduhan tentang diktator permanen di Cardano tidak hanya tidak berdasarkan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip yang menjadi fondasi ekosistem ini. Hoskinson juga menyoroti evolusi proyek ini. Ya, kita lanjut sambung ya. Menurutnya, struktur pemerintahan saat ini yang berasal dari era Selei sudah tidak sesuai lagi dan menunjukkan bahwa pembaruan pemerintahan yang signifikan akan segera datang. Dia menekankan peran komunitas dalam evolusi ini dengan mengatakan ini adalah keputusan Anda sebagai komunitas. Cardano menghadapi kontroversi, ya. Belakangan ini beberapa pengguna media sosial mempertanyakan kontrol bukan yang itu ya. Belakangan ini beberapa pengguna media sosial mempertanyakan kontrol penuh IOG, input output global. Dengan penelitian Cardano melalui kunci BVT, mereka juga mengkritik Cardano karena janji-janji yang belum terpenuhi seperti Project Ethiopia dan konverter ERC20. Menanggapi hal ini, Hoskinson mengecam mereka karena menyebarkan informasi yang salah. Betul kan? Makanya jangan asal Anda dengerin kayak meme coin aja ya. Menanggapi hal ini, Hoskinson mengecam bahwa karena penyebaran informasi yang salah, dia menekankan bahwa Project Ethiopia masih berlangsung meski menghadapi banyak tantangan. Hoskinson juga menghadapi tuduhan tentang penandatanganan IOG dengan 5 kunci BFT dengan tidak langsung mengkonfirmasi langkah tersebut, tetapi menantang maksud yang lebih luas di balik klaim tersebut. Cardano
masa depan yang menjanjikan. Meski menghadapi berbagai kontroversi, Cardano tetap menjadi raja dalam pengembangan kripto dengan rencana masa depan yang sudah dipersiapkan. Cardano berpotensi untuk terus memimpin dalam dunia kripto dengan komunitas yang kuat dan proyek-proyek yang sedang berlangsung. Masa depan Cardano tampaknya cerah. Waduh, saya rasa cukup, sudah capek, sudah panjang ya dengan semua kontroversi dan tantangan yang dihadapi Cardano. Tetap berdiri teguh sebagai pemimpin dalam pengembangan kripto dengan komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip desentralisasi dan peran penting komunitas. Cardano tampaknya akan terus berinovasi dan berkembang di masa depan. Saya rasa cukup, sudah saya jelaskan semua apa yang terjadi di Cardano. Harganya murah, longsor saatnya Anda masuk. Tidak disangka, tidak diduga-duga tahun 2020 harganya 500 tiba-tiba menjadi 43.000 pas bull market tahun 2021. Yang mana sekarang harganya kurang dari 4.000, cuma 3 ribuan berapa gitu ya. Ketika Anda masuk jangan takut, nggak sangka nanti tahun 2024 akhir tahun pas bull market bisa menjadi ratusan ribu, itu bisa saja ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mas Bro banyak salah, banyak dosa, itu pasti karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda, nggak sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.